Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di kelas 12. Tentunya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah naik ke kelas 12. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kemarin di kelas 11 kita sudah mempelajari tentang hak asasi manusia. Di kelas 12 ini kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia maupun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta penanganan kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Kita akan membahas pada bab 1 ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di kelas 11 kita sudah membahas tentang HAM juga. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Orang sering mendengar hak dan kewajiban, kita akan membahasnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang hak dan kewajiban warga negara, kita harus mengetahui yang pertama pengertian hak dan kewajiban terlebih dahulu. Yang berikutnya hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga perbedaan hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Ketiga pembahasan ini, yang pertama hak. Hak adalah semua yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan hak. Yang kedua, kewajiban. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban. Setiap kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itulah kewajiban. Dan banyak lagi pengertian hak maupun kewajiban. Secara umum banyak sekali pengertiannya. Saya mengambil pengertian ini. Kesimpulannya, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Jadi jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Ya, jadi jangan kalian menuntut nilai yang baik kalau belum belajar, belum mengerjakan tugas dengan baik. Orang tidak boleh meminta upahnya terlebih dahulu kalau belum melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Nah, itulah, jadi hak harus dilaksanakan. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru setelah itu menuntut hak. Berikutnya ada hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri manusia, setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal. Artinya hak-hak yang universal itu yang pertama adalah contohnya hak memperoleh pendidikan. Itu universal, semua dimanapun berlaku. Yang kedua hak memeluk agama dimanapun berada di Indonesia maupun di negara lain di seluruh dunia sama. Yang ketiga hak mendapatkan perlindungan di mata hukum. Ini juga merupakan hak universal. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum di seluruh dunia. Ini bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Itu yang disebut apa bedanya hak asasi manusia dengan hak warga negara. Sekarang kita akan membahas perbedaannya. Ada hak asasi manusia, ada hak warga negara. Hak asasi manusia sifatnya universal. Tiga tadi, contohnya tadi, pendidikan, memeluk agama, mendapatkan perlindungan di mata hukum. Itu universal. Tidak terpengaruh status warga negaraan seseorang dimanapun dia berada, dia berhak mendapatkan memperoleh pendidikan, memperoleh agama, memeluk agama maupun perlindungan hukum. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status warga negaraannya. Ikut serta dalam pemilu, nah itu contohnya ikut serta dalam pemilu, pilkada, itu hanya berlaku sebagai warga negara tertentu. Di negara lain yang berbentuk kerajaan tidak ada sistem pemilu, maka tidak bisa. Karena itu hanya hak warga negara. Nah, itulah perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Oke. Sekarang perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Dia memiliki hak ketika dia menjadi warga negara itu. Yang berikutnya, kewajiban warga negara, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja yang menjadi haknya, apa saja yang menjadi kewajibannya, diatur dalam undang-undang dalam sebuah negara yang undang-undang itu berlaku. Nah, itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, ada di Indonesia.
Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Antara hak dan kewajiban tadi saling melengkapi. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. Jadi tidak bisa seseorang meminta haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya. Kita memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu berikutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila pertama, hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, hak setiap warga negara pada kedudukannya sama dalam hal hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga, hak setiap warga negara dalam keberagaman. Yang keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila yang kelima, hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat dari Indonesia. Nah, itulah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Sekarang nilai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental atau yang diatur dalam undang-undang. Ini dalam Undang-Undang Dasar pasal 26 sampai 34 mengatur ini ada 11 hak dalam hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Hak dan kewajiban bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pertahanan dan keamanan negara. 8. Hak mendapat pendidikan. 9. Kebudayaan nasional. 10. Perekonomian nasional. Dan 11. Kesejahteraan sosial. Ini diatur dalam undang-undang, nanti Anda lihat sendiri undang-undangnya mulai Undang-Undang Dasar pasal 26 sampai 34. Ada 11 instrumen ini. Jadi nilai instrumental itu nilai-nilai yang tentang berkaitan tentang peraturan perundang-undangan. Kalau nilai dasar tadi tentang sila-sila dalam Pancasila. Kalau nilai praksis pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang tugas, ada 5 tugas, 5 nomor tugas. Kalian kerjakan tentang hak warga negara maupun kewajiban warga negara yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nah, setelah itu nanti tugasnya dikumpulkan. Setelah Anda menyaksikan tayangan video tadi, jangan lupa Anda pelajari kembali yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik instrumennya maupun nilai-nilai yang ada di dalamnya, nilai dasar, nilai praksis maupun nilai instrumental, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan di akhir pembahasan tadi. Nah, setelah Anda menyelesaikan pertanyaan tadi, Anda tulis di kertas dan Anda kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, jika ada kesulitan silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk melakukan pembahasan bersama-sama. Oke, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.